Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rifki Aprizaldi Nugroho dari D3 THP Angkatan 2019. Di sini saya akan membahas tentang asam amino dan protein yang ada di PowerPoint dari Pak Bara. Protein terbentuk dari polimerisasi peptida. Peptida adalah polimerisasi dari asam amino yang berbeda. Jadi protein bisa dikatakan sebagai sebuah kopolimer. Protein itu molekul yang sangat vital untuk organisme yang terdapat di semua sel di dalam tubuhnya. Selanjutnya adalah polimer pada protein. Polimer pada protein disusun oleh 20 macam asam amino standar. Selanjutnya, rantai asam amino dihubungkan dengan ikatan kovalin yang spesifik. Struktur dan fungsi ditentukan oleh kombinasi, jumlah, dan urutan asam amino. Sifat fisik dan kimiawi protein dipengaruhi oleh asam amino penyusunnya. Fungsi protein yaitu sebagai reaksi kimia dengan adanya enzim, lalu sistem imun untuk kekebalan tubuh kita, yaitu dengan membentuk antibodi. Selanjutnya adalah struktur mekanika yang ada di dalam tubuh kita, yaitu terdapat pada di tendon, lalu dengan membentuk kekuatan kita yang terdapat pada otot, lalu gabungan saraf, konduksi saraf, yaitu pada ion-ion, lalu penglihatan pada lensa mata. Selanjutnya, asam amino. Asam amino adalah sembarang senyawa organik yang memiliki gugus fungsional karboksil, yaitu dengan rantai struktur COOH dan amina yang biasanya adalah NH2. Asam amino merupakan penyusun protein, dan asam amino memiliki struktur satu atom karbon sentral yang mengikat secara kovalen, gugus amino, gugus karboksil, satu atom hidrogen, dan rantai samping, lalu dengan gugus R. Gugus R adalah rantai samping yang berbeda-beda pada setiap jenis asam aminonya. Gugus R yang berbeda-beda tersebut menentukan struktur, ukuran, muatan elektrik, dan sifat kelarutan di dalam air. Asam amino standar. Asam amino standar adalah asam amino yang menyusun protein organisme dibagi sebanyak 20 macam. Ke-20 macam asam amino standar adalah alanin, valin, leusin, isoleusin, fenilalanin, triptopanin, metionin, prolin, asam aspartat, asam glutamin, glisin, serin, treonin, sistein, tirosin, asparagin, glutamin, lisin, arginin, dan histidin. Diketahui asam amino yang ke-21 disebut selenocysteine. Selenocysteine sangat jarang ditemukan, tetapi terdapat di beberapa enzim seperti glutathione peroksidase. Selenocysteine mempunyai kode genetik UGA, lalu biasa digunakan untuk stop codon. Lalu terjadi pada RNA messenger dengan struktur kedua yang banyak. Selanjutnya, klasifikasi asam amino. Asam amino diklasifikasikan berdasar gugus R atau rantai samping. Biasanya, sifat-sifatnya seperti hidrofobik atau hidrofilik. Hidrofobik adalah asam amino yang tidak tahan dengan air.
Lalu, hidrofil adalah asam amino yang tahan dengan air. Selanjutnya, polar atau non-polar. Dan yang terakhir adalah ada atau tidak adanya gugus terionisasi. Selanjutnya, asam amino non-polar. Asam amino non-polar memiliki gugus R atau rantai samping alifatik. Asam amino polar yaitu terdiri dari glisin, alanin, valin, leusin, isoleusin, dan prolin. Asam amino nonpolar bersifat hidrofobik, yaitu asam amino nonpolar sangat tidak tahan dengan adanya air. Semakin hidrofobik suatu asam amino seperti I atau isoleusin biasa terdapat di bagian dalam protein. Prolin berbeda dengan asam amino, yaitu dengan cara siklis. Tapi prolin mempunyai banyak kesamaan sifat dengan kelompok alifatis ini. Terakhir, asam amino nonpolar umumnya terdapat pada protein yang berinteraksi dengan lipid. Nah, ini adalah contoh asam amino alifatik yang disebutkan di atas tadi, seperti glisin, alanin, valin, leusin, isoleusin, dan prolin. Selanjutnya, asam amino polar. Asam amino polar memiliki gugus R atau rantai samping yang tidak memiliki muatan. Contohnya apa saja asam amino polar? Yaitu ada serin, treonin, sistein, metionin, asparagin, dan glutamin. Asam amino polar yaitu memiliki sifat hidrofilik, yaitu mudah larut dalam air dan mampu larut dalam air. Lalu asam amino polar cenderung terdapat di bagian luar protein. Lalu sistein berbeda dengan yang lain karena gugus R terionisasi pada pH tinggi, yaitu pada pH 8,3, sehingga dapat mengalami oksidasi dengan sistein membentuk ikatan disulfida. Sistein tidak termasuk dalam asam amino standar karena selalu terjadi dari dua buah molekul sistein dan tidak dikode oleh DNA. Halaman selanjutnya adalah contoh-contoh dari asam amino polar yang disebutkan di atas, yaitu ada asparagin, glutamin, metionin, treonin, sistein, dan serin. Selanjutnya, asam amino dengan gugus R aromatik. Asam amino dengan gugus R aromatik yaitu contohnya adalah fenilalanin, tirosin, dan triptofan. Asam amino dengan gugus R aromatik bersifat relatif nonpolar, yaitu dengan hidrofobik. Fenilalanin bersama dengan valin, leusin, dan isoleusin adalah asam amino paling hidrofobik. Tirosin memiliki gugus hidroksil. Triptofan memiliki bentuk seperti cincin indol, sehingga mampu membentuk ikatan hidrogen dan sangat penting untuk menentukan struktur enzim. Asam amino aromatik mampu menyerap sinar UV alfa 280 nanometer. Kegunaannya untuk menentukan kadar protein. Selanjutnya, asam amino dengan gugus R bermuatan positif. Contohnya adalah
lisin, arginin, dan histidin. Asam amino dengan gugus R bermuatan positif mempunyai gugus yang bersifat basa pada rantai sampingnya, atau R. Selanjutnya, asam amino dengan gugus R bermuatan positif bersifat polar dan terletak di permukaan protein dan dapat mengikat air. Histidin mempunyai muatan mendekati netral pada gugus imidazol dibandingkan dengan lisin yaitu gugus amino, arginin dengan gugus guanidino. Karena histidin dapat terionisasi pada pH mendekati fisiologis, yaitu dengan sering berperan dalam reaksi enzimatis yang melibatkan pertukaran proton. Selanjutnya, asam amino dengan gugus R bermuatan negatif. Apa saja contohnya? Contohnya adalah aspartat dan glutamat. Asam amino dengan gugus R bermuatan negatif mempunyai gugus karboksil pada rantai sampingnya, bermuatan negatif atau asam pada pH 7. Selanjutnya adalah contoh-contoh dari asam-asam yang disebutkan tadi. Selanjutnya, asam amino non-standar. Asam amino non-standar merupakan asam amino di luar 20 macam asam amino standar. Asam amino non-standar terjadi karena modifikasi yang terjadi setelah suatu asam amino standar menjadi protein. Kurang lebih ada 300 asam amino non-standar dijumpai pada sel. Dan di sampingnya adalah fosfoserin, yaitu modifikasi serin yang mengalami fosforilasi oleh protein kinase. Selanjutnya, hidroksiprolin, yaitu modifikasi prolin dalam proses modifikasi hidroksiprolin dimodifikasi oleh post-translasi oleh prokolagen prolin hidroksilase. Hidroproksiolin ditemukan pada kolagen untuk menstabilkan struktur. Selanjutnya, gamma karboksiglutamic acid, yaitu dari modifikasi glutamik oleh vitamin K. Gamma karboksiglutamat mampu mengikat Ca, yaitu penting untuk penjendalan darah, dan ditemukan pada protein protombin. Selanjutnya, modifikasi lisin terdapat di kolagen dan miosin, protein kontraksi pada otot, dan berperan untuk sisi terikatnya polisakarida. Selanjutnya adalah beberapa ditemukan asam amino non-standar yang tidak menyusun protein. Itu merupakan senyawa antara metabolisme, biosintesis, arginin, dan urea. Ya, sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Jika ada pertanyaan bisa langsung pada Pak Bara, karena saya hanya membacanya dan menjelaskannya sedikit-sedikit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.